kembali Anda menyaksikan Dunia Kita spesial dalam rangka 1000 episode. Nah, kita udah episode ke 1002. Luar biasa ya, Naya. Luar memang biasa. Kita nggak merasakan, tapi kalau misalnya kita lihat perkembangannya itu memang bertahap seperti kemarin yang kita lihat beberapa episode sebelumnya. Peralatan, lalu topik, betul. film, Keterlibatan jurnalis muda dari Indonesia dalam Dunia Kita. Nah, ini ada satu lagi variabel atau sosok yang menurut kita nih sangat penting. Betul. Dan memang yang membuat kami untuk punya semangat untuk selalu bercerita, menyampaikan kisah-kisah dari Amerika Serikat. Iya, itu penonton dong. Penonton. Nah, memang spiritnya Dunia Kita adalah mencoba mendekatkan pemirsa di Indonesia dengan kita atau dengan Amerika Serikat. Nah, ini bisa dengan cara macam-macam, misalnya pemirsa ada yang berkomentar atau bertanya, dan ini kita berusaha untuk menjawab dengan liputan. Dengan cerita yang makin beragam di Amerika Serikat ini, pasti ada cerita yang pasti menghubungkan antara kisah hidup warga di Amerika juga di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, apalagi sama pandemi ini kan kita ngeliat ini adalah sebuah fenomena global ya. Dari Amerika sampai Indonesia juga mengalami hal yang sama. Jadi kita punya mungkin saling meringankan beban lah. Dan yang penting adalah keterikatan tadi menjaga keterikatan. Nah, sebelum kita masuk ke liputan yang pertama, nggak ada salahnya kalau kita sapa dulu pemirsa yang sudah menyerahkan video mengirimkan video ke kami. Halo, saya Leonard Abdulaziz dari Jakarta. Saya termasuk penonton setia Dunia Kita dari Voice of America sejak 10 tahun yang lalu. Dunia Kita kalau menurut saya banyak menyajikan informasi dan juga pengetahuan. Beberapa yang saya tertarik ketika membahas mengenai aktivitas warga Indonesia saat menghadapi bulan Ramadan atau hari besar keagamaan lainnya, dan aktivitas diaspora di Amerika yang sangat menginspirasi. Selain itu, segmen info pentingnya juga menarik gitu ya, seperti tempat-tempat berlibur yang keren, tempat-tempat kuliner, objek wisata yang jarang kita ketahui, sampai pembahasan tentang sejarah. Sukses selalu buat tim Dunia Kita, terus mewartakan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Ditunggu-tunggu terus ya liputan kerennya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Nah, terima kasih ya Leonard untuk pesan-kesan juga pertanyaannya, dan juga memang kisah-kisah diaspora itu yang ingin kita angkat dan selalu kita ceritakan dari Amerika Serikat, karena kondisi diaspora di Amerika Serikat ini juga bermacam-macam. Nah, ini ada salah satu diaspora Indonesia yang juga mencoba untuk mengubah hobinya menjadi sebuah penghasilan mata pencarian, terutama di masa pandemi ini. Terus pas lihat lime gitu kering, terus kepikiran kayaknya kalau untuk dibikin anting-anting lucu gitu. Di tangan Alessia Weintraub, anak muda usia 27 tahun, pemilik Ales Goods, irisan jeruk limau pun menjelma menjadi anting-anting. Idenya out of the box atau kreatif, serta kerap memanfaatkan material untuk didaur ulang menjadi aksesoris buatan tangan yang unik. So I bought this one and it uses like dry flower petals. It was literally so beautiful. Ale memulai bisnis aksesoris ini sejak 2016 waktu masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika tahun 2018, ia kembali menekuni bisnis kerajinan tangan, terutama saat kehilangan pekerjaan karena pandemi. Barang-barang yang saya punya itu handmade. Bahannya itu dari polymer clay. Jadi prosesnya sama seperti kita bikin cookies, harus di-bake, terus harus dibentuk segala macam, terus ada banyak warna juga. Terus setelah di-bake nanti kita rangkai bahan polymer clay itu dengan bahan anting-antingnya. Karena handmade, aksesoris yang ditawarkan Ale menjadi lebih personal. Inilah yang dicari pelanggan seperti Diana Danem dan Asih Syaf yang datang ke event pop-up di Annandale, Virginia, tempat Ale menawarkan produknya setiap akhir pekan. Karena kita suka pakai produk-produk yang unik, yang tidak mainstream. Pekerjaan mereka kerjakan secara teliti sendiri, bukan mesin yang melakukan, atau tidak dalam massive jumlah besar.
Jadi segala sesuatu yang mereka jual tuh sesuatu yang unik. Dia sangat berani bermain warna, dan desain-desain dia pokoknya warna-warnanya tuh sangat cerah. Menurut Ale yang juga bekerja sebagai barista, tantangan utama dalam menjalankan bisnisnya adalah menjaga kedisiplinan. Kerja di kafe kan di sini required 8 jam gitu ya, harus berdiri, terus emang jalan dan nggak duduk sama sekali. Jadi kadang-kadang setelah selesai kerja, setelah 8 jam berdiri, mau ngerjain anting-anting, bikin anting-anting tuh rasanya udah kayak aduh udah capek gitu. Terus tapi ya itu like we have to fight our laziness, sabar aja gitu, nikmatin proses karena memang nggak ada yang instan ya. Perlahan namun pasti, Ale bertekad untuk semakin memperkenalkan Alice Goods kepada publik Amerika. Dari Annandale, Virginia, VOA. Nah itu tadi pemirsa kiprah dari Ale yang memproduksi Alice Goods ya selama pandemi ini. Dan sekarang kita mau istirahat dulu. Nah, tapi kita juga setelah ini akan menyapa rekan-rekan mantan presenter dunia kita yang sekarang ada di Jakarta. Halo. Hai Stella, hai Rio. Nanti akan bertemu lagi dengan mereka, tapi setelah yang satu ini tetap di Dunia Kita. Halo, VOA Indonesia, saya Said dari Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Senang banget dan bangga banget bisa menjadi bagian dari kemeriahan 1000 episode dari program Dunia Kita. Ini program seru banget, penyiarnya juga informatif, kontennya juga informatif, dan juga banyak membuka wawasan kita terkait dengan culture dan lifestyle di Amerika Serikat. Khususnya tentang mereka-mereka orang Indonesia yang juga sukses di sana ya. Apalagi untuk liputan Ramadannya juga keren loh. Jadi tonton terus ya dan tetap memberikan konten yang inspiratif untuk kita semua. Sukses untuk 1000 episode Dunia Kita di VOA Indonesia. Halo pemirsa. Halo pemirsa, perkenalkan saya Stella Naum. Dan saya Rio Tuasikal. Kali ini kami menyambut dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Benar sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Dunia Kita yang selalu menonton acara Dunia Kita, dan hari ini Dunia Kita berhasil menelurkan program dan kali ini sudah 1000 episode. Wow, makasih banget buat ucapannya barusan ya dari pemirsa di Jakarta. Nah, buat pemirsa mungkin ingat wajah-wajah ini, kami pernah membawakan program Dunia Kita beberapa tahun yang lalu. Kalau Stella dari tahun berapa? Aku tahun 2015. Kalau Rio? Aku dari tahun 2017. Nah, kalau Stella selama setahun di Amerika Serikat, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Jadi tahun 2015 itu aku punya kesempatan untuk meliput sebuah cerita yang bertema tentang animal rights. Aku penasaran kenapa sih masyarakat di luar sana, khususnya di Amerika Serikat, punya perhatian yang begitu khusus terhadap hewan-hewan peliharaannya, yuk. Dan akhirnya itu dapat apresiasi yang cukup lumayan sih dari masyarakat Indonesia. Memang isu animal welfare itu terus mendapat perhatian. Kebetulan kita ada cerita mengenai orang Indonesia yang buka pet store di Georgetown, negara bagian Texas. Wow, penasaran gimana ya ceritanya, kita ikuti bersama-sama. Wag Heaven sesuai namanya adalah surga bagi hewan peliharaan berekor seperti anjing. Toko hewan peliharaan atau pet store di Georgetown, negara bagian Texas ini adalah milik diaspora Indonesia Yusak Thanos Bernard bersama pasangannya Jeffrey Manley. Yusak dan Jeff pernah bekerja di bidang industri hiburan di Los Angeles sebelum memutuskan terjun ke bisnis pet store. Awalnya karena anjing pertama yang mereka adopsi memiliki alergi. When we were looking for pet food for one of our dogs that we adopted in Los Angeles, we couldn't find the food. So we decided to open the store. Dengan prinsip melayani komunitas, keduanya sukses membuka Tailspin di Savannah, Georgia, hingga berkembang menjadi 3 toko, bahkan terpilih sebagai Small Business Person of the Year dari Asosiasi Bisnis Kecil di Georgia. Be able to do what we promise, give 110%, and then also know how important it was to reach out to the community so that people knew who we were. We give better service. We have services like, our self-serve dog wash. We also provide better food, better knowledge. Layanan seperti inilah yang membedakan toko mereka dari jaringan pet store nasional. Setelah menetap di Georgetown, mereka membuka Wag Heaven yang kini sudah memiliki 2 toko.
Walau tak mudah menghadapi persaingan terutama faktor modal, menurut keduanya kompetisi membantu mereka menjadi lebih baik, lebih personal dalam memberikan pelayanan serta lebih cepat. It's different because it's personal. And the owners really care about their community and they care about animals, and that makes it really special, and you don't get that from the big chains. Oh, hands down. You're getting personalized service by people that actually want to work this job and know the products and care about the animals that they sell them to. They actually sponsor Coda and all of her dog food, so they've been very kind to us. And I think that's always been our mission, is to be grateful and to give back. Just trust, I think everything will be okay. We love what we do. Yes. Just be kind, be kind with each other and just be grateful. Dari Georgetown, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, menarik banget ya Yo. Ternyata masih banyak masyarakat yang peduli terhadap keselamatan dan juga hak asasi hewan. Betul. Dan paling menariknya ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Betul sekali Stella, dan jangan kemana-mana pemirsa karena sehabis ini ketika dunia kita kembali kita masih ada berbagai kisah menarik. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Halo, namaku Daniel. Aku sudah nonton VOA dari zaman kuliah. Suka banget sih dengan cerita-cerita di dalam kehidupan Amerika, hal-hal apa aja yang di Amerika sana. Pokoknya sukses terus deh VOA. Good job, thank you. Selamat ya, Dunia Kita udah sampai ke 1000 episode. Aku suka banget sama tayangan Dunia Kita yang membahas tentang kebiasaan atau budaya di Amerika. Semoga di tayangan-tayangan selanjutnya Dunia Kita makin inspiratif dan juga makin banyak terobosan baru yang dihadirkan di setiap tayangannya. Sukses terus ya! Halo pemirsa, kembali lagi ke Dunia Kita bersama saya Stella Nau. Dan saya Rio Twasikal. Teman-teman pasti penasaran kan, tahun 2017 Rio itu pernah jadi host Dunia Kita. Kira-kira apa sih yang berkesan waktu itu ya? Kalau buat aku sih Stella adalah kesempatan mengunjungi kota-kota di Amerika. Waktu itu sempat ke negara bagian Texas, California, Oregon, dan juga Pennsylvania, Stella. Di Pennsylvania sendiri ada kota Philadelphia yang punya konsentrasi warga Indonesia yang cukup tinggi. Wow, di Philadelphia itu sendiri selain ketemu masyarakat Indonesia, apa lagi yo yang menarik? Waktu itu kita liputan buat Ramadan dan juga ketemu berbagai komunitas pemuda yang punya kepedulian di isu anti-bullying dan juga kesehatan mental. Wow, di kesehatan mental ini ternyata tahun ini yo di Philadelphia ada seorang remaja yang fokus membuat komik demi mengenalkan isu-isu mental health. Wow. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Phoebe's Mental Health Journey memang bukan buku komik biasa. It's a story to initiate the conversation of mental health awareness for teenagers. I think mental health is important because it affects our daily lives. It doesn't just affect our brains, it affects our physical health and social health. Buku ini ditulis Ariel Abbott, remaja 17 tahun keturunan Indonesia yang juga membuat ilustrasinya. I think it's really important for teenagers to know what mental health awareness is and how to take care of their mental health if they come into a challenging point of their lives where they're stressed out or they're sad or they're angry. They need to know how to deal with those emotions and how to keep moving forward. Sebagian kisah dalam buku ini terinspirasi oleh pengalaman Ariel sendiri. Seperti dijelaskan Vida Abbott, ibu Ariel. Dia saat itu mengalami sedang menjalani treatment ya untuk kesehatan mentalnya, anxiety dan depression. Nah, dia ingin anak-anak semuda dia tidak mengalami hal yang sama seperti dirinya. Buku yang diterbitkan secara daring bulan Juli 2021 disambut baik oleh sesama remaja yang membacanya. It can give you some advice on how to work with your mental health, either if that's going to a doctor or to a therapist. Bahkan bagi orang tua seperti Alicia Ruff yang telah mengenal Ariel sejak menjadi pramuka di gugus yang dipimpinnya, buku ini amat bermanfaat. As a parent myself, and dealing with, I have 3 teenagers in my home, it is very informative for any parent to read this
so that they can understand what teenagers are going through. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah mulai lesu, tidak bersemangat ya, kemudian tidak berbicara, malas ke sekolah, jangan dihakimi, tapi approach ya, lakukan pendekatan. Ia juga ingin bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa lain agar semakin banyak remaja dapat menerima pesan yang disampaikan. You are not alone. You got this, and you can stand up for yourself and find yourself no matter what you're struggling with. Keep moving forward. Dari Washington DC, VOA. Cerita tadi menarik sekali ya, ternyata banyak anak muda, khususnya yang di Amerika, punya cara kreatif menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial, salah satunya isu mental health. Benar banget Stella, tapi mohon maaf nih pemirsa, sayang sekali cerita tersebut adalah cerita terakhir yang bisa kita bagikan di episode kali ini. Tapi makasih banyak buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan Dunia Kita sampai episode 1000 ini. Terima kasih banyak pemirsa, untuk itu saya dan Rio undur diri, kami kembalikan langsung kepada Anne dan Ginny. Bye! Ya, terima kasih Rio dan Stella, tadi mantan fellow ya, sudah menemani Anda sekaligus bernostalgia membawakan kembali Dunia Kita. Siapa tahu nanti kalau misalnya kangen boleh kok nge-host lagi. Jalan-jalan lagi ke sini ya. Iya, nah kalau misalnya pemirsa ingin nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung kunjungi situs kami www.voaindonesia.com/Dunia Kita, atau juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan tetap kami tunggu Anda untuk menjadi sahabat kami di media sosial, ada Twitter, Instagram, dan Facebook. Dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa follow, subscribe, dan tonton semuanya ya. Iya, kalau gitu kami undur diri dulu dari Alexandria Virginia, Aryatna Budianto. Saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan, pemirsa. Dadah!